Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Gimana nih kabar teman-teman nih? Semoga di hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Jadi di sini saya akan sharing ya terkait lowongan pekerjaan yang sedang open ya di Indofood. Teman-teman mungkin tahu ya, Indofood adalah salah satu perusahaan eh, besar ya yang kita kenal dengan beberapa produk mie-nya ya, yang ada sampai sudah ke diekspor ke luar negeri ya seperti itu. Jadi Indofood sendiri sekarang sedang membuka beberapa lowongan ya. Nanti teman-teman bisa mengeceknya di website Indofood yaitu di alamat recruitment.indofood.com/default.aspx. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya untuk linknya ya teman-teman. Untuk beberapa lowongan yang buka sendiri ini ada sekitar 107 lowongan yang sedang open ya, karena memang penempatannya itu banyak ya, ada yang di Boyolali, seperti Surabaya, Jawa Timur, Palembang, Jakarta gitu, ada yang di Tangerang juga, Bekasi. Dan untuk lowongannya sendiri ini dalam semua level ya, ada SMA, D3, S1, D4 juga ya. Jadi ini adalah posisinya, kemudian ini adalah pendidikan yang dipersyaratkan, ini adalah jurusan ya, ini fungsi, ini divisinya, lokasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebelum melamar, yang terakhir ini adalah tanggal berlakunya lowongan ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti akan melamar, pastikan jurusannya ini sesuai ya, karena kalau jurusannya teman-teman itu tidak sesuai, itu akan mengurangi kemungkinan teman-teman untuk bisa lolos. Jadi pastikan sesuai ya dengan jurusan kita ya. Misalnya saya ambil sampel adalah untuk posisi Tele and Admin Depot. Untuk pendidikannya sendiri adalah senior high school atau SMA ya, bisa SMA, bisa SMK. Makanya ini jurusannya ini adalah semua ya. Nah, untuk detail pekerjaannya adalah seperti ini teman-teman. Pria, wanita maksimal 28 tahun, minimal jurusan SMA, SMK semua jurusan, D1, S1 semua jurusan, berarti ini D1, S1 bisa melamar juga ya. Nilai minimal 7, untuk SMA, SMK atau IPK minimal 2,8, penempatan Boyolali, Malang ya. Ini job deskripsinya adalah melakukan pemeriksaan dan memastikan jumlah produk yang ada, menyediakan laporan terkait stok produk, memastikan ketepatan jumlah dan jenis produk yang akan dikirimkan, membuat kelengkapan administrasi terkait produk yang akan dikirimkan, menyusun produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Seperti itu ya. Jadi ini banyak ya. Saya akan membacakan secara singkat ya. Nanti untuk job deskripsinya sendiri teman-teman bisa mengklik sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu ya. Untuk yang pertama coba kita ya. Ini tadi ya. Posisi Tele and Admin Depot, pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, raw material dan by product supervisor, ini minimal S1 ya. Jurusannya adalah chemical engineering atau teknik kimia, mechanical engineering atau teknik mesin, dan electrical engineering atau teknik listrik ya. Kemudian fungsinya ada di manufacturing, divisinya Bukasari, penempatan Surabaya ya. Ini open sampai tanggal 21 Juni. Kemudian untuk telepon operator ini minimal jurusan S1 ya. Untuk semua jurusan, human resource. Nah, ini penempatannya ada di Jawa Timur sampai tanggal 25 Maret ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada helper warehouse, ini untuk SMA. Jurusan IPA ya atau STM ya. Ini untuk di Palembang ya. Ini tanggal 6 April 2022. Kemudian ada lagi data analis, ini untuk jurusannya adalah S1 semua. Untuk S1 ya, jurusannya adalah statistikal, matematik, sistem informasi dan teknologi informasi. Ini fungsinya adalah sales ya namanya. Penempatan di Jakarta tanggal 7 Maret seperti itu.
Nah, yang sesuai dengan background saya adalah di HSE Supervisor nih teman-teman ya. Ini education level diploma degree. D4 ini juga bisa S1 ya. Untuk jurusannya adalah K3 ya atau SKM. Ini fungsinya Human Resource ICBC Flexible Packing Jakarta. Ini sampai 6 April ya, seperti itu ya teman-teman. Coba kita cek yang kedua lagi. Nah, ini admin to productive supervisor, ini D3 juga ya. Coba kita cek. Pendidikan minimal D3, usia maksimal 25 tahun. Wah, berarti ini masih benar-benar untuk fresh graduate ya teman-teman ya. Mampu melakukan proses administrasi dengan baik dan rapi, mampu mempersiapkan komputer dengan MS Office, bersedia bekerja shift ya teman-teman ya. Ini untuk penempatannya sendiri adalah Padalarang, Bandung. Kita cek lagi form yang ketiga. Ini ya, Human Resource Supervisor. Ini ada apoteker juga, ada driver juga ya, SMA ya. Driver apa coba persyaratannya teman-teman? Minimal SMA, SMK, maksimal 35 tahun, mahir dapat mengemudikan kendaraan roda 4, memiliki kendaraan roda 4, SIM A dan SIM C ya, seperti itu. Tugasnya melakukan pengantaran penjemputan karyawan atau tamu, memastikan persiapan penggunaan kendaraan roda 4, mobil, operasional kantor, melakukan perawatan kendaraan roda 4 atau operasional kantor, melakukan administrasi penggunaan kendaraan, memastikan keselamatan dan keamanan berkendara, melakukan pendistribusian dokumen. Di magang juga ada ya teman-teman ya. Tuh. 1 Mei di Purwakarta kalau teman-teman masih bingung nih mencari tempat magang, khususnya untuk adik-adik kita yang sekarang berada di SMK atau STM nih, bisa kesini ya. Nah, persyaratannya adalah tinggi minimal 165, bersedia mengikuti program hingga selesai dan ditempatkan di unit mana saja. Program magang Bina Tunas Packing SMK yang akan mendapatkan pendidikan karakter dan pengetahuan teknis industri packing. Wow, ini sangat ini sekali ya. Harapannya sih nanti begitu selesai magang bisa ikut melamar di sini ya, karena memang ada beberapa posisi yang tamatan SMA SMK ya teman-teman. Kita cek yang lain. Ini ada salesman, pendidikan minimal S1, production operator D3, office boy SMA SMK, packer juga SMA SMK ya. Ini bisa teman-teman cek ya. Oh, ini juga bisa fresh graduate tadi ya. Oh bukan, sorry salah. Hanya ke teman-temannya ada QC, salesman, resepsionis, general manager, internal audit, salesman, SMA sales admin. Intinya ini ada 107 lowongan yang sedang open ya di berbagai wilayah. Jadi teman-teman sebelum apply, saran saya adalah perhatikan pendidikan, persyaratan pendidikan minimal yang dipersyaratkan, kemudian jurusan ya. Setelah itu teman-teman juga harus memastikan nih penempatannya di mana. Jangan sampai nanti teman-teman sudah lolos tapi tidak mendapatkan izin orang tua nih karena jauh tempatnya. Kan sayang ya kalau nggak diambil ya. Jadi sebelum memilih, saran saya benar-benar diperhatikan lokasi. Pilihlah lokasi kerja yang memang dekat dengan kita, ataupun kalau memang kita siap untuk merantau ya ketika lolos itu harus menjadi pertimbangan tersendiri ya teman-teman ya. Untuk melamarnya sendiri teman-teman yang pertama harus login terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman sudah pernah mendaftar silakan langsung login. Kalau belum, teman-teman harus mendaftar ya di sign up. Nanti teman-teman masukin aja alamat email teman-teman, kemudian passwordnya password baru ya, bukan password email ya. Pastikan teman-teman sudah mencatat ya. Jadi jangan sampai nggak dicatat, nanti lupa ya teman-teman. Jadi ini email
email teman-teman, kemudian password yang baru, password untuk login ke website ini ya, bukan password email teman-teman. Ini juga diketik ulang. Setelah itu nanti klik aktif akun ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, karena saya kebetulan sudah mendaftar tadi, berarti saya akan coba login aja ya. Saya akan coba login dengan alamat email yang sudah terdaftar. Nah, setelah kita bisa login, teman-teman harus melengkapi data diri terlebih dahulu ya. Aplikasikan form di sini ya. Jadi di sini nanti akan muncul ya detail yang harus teman-teman isi ya, mulai dari personal data, pendidikan, kemudian pengalaman kerja ya. Pastikan diisi dengan sedetail mungkin ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah apply dan ingin mengedit, bisa diedit di sini. Nah, kalau ini sudah selesai, tinggal teman-teman untuk pilih suatu posisi, tinggal pilih di my job ini ya, vacancy atau yang sedang open. Nah, tinggal teman-teman pilih nih, teman-teman mau pilih yang mana sih, mau apply yang mana ya, seperti itu. Tinggal dipilih aja yang mana. Misal nih, karena memang background saya adalah HSSE, saya misalnya akan memilih HSSE kan. Nah, dibaca untuk persyaratan pekerjaannya, minimalnya apa aja, kemudian terus job deskripsinya seperti apa aja, di lokasinya ya dipertimbangkan. Bisa mungkin kita available ya, ketika sudah melamar posisi ini juga harus menerima nih. Misal diterima, jangan lagi nanti menjadi pertimbangan, oh lokasinya jauh dari rumah, nggak dapat izin orang tua. Makanya sebelum memilih lokasi, harapannya benar-benar disesuaikan ya dengan tempat tinggal kita. Jangan lupa diskusi dengan orang tua ya. Kemudian setelah dirasa persyaratan yang diminta itu sesuai dengan kualifikasi yang kita punya, kita klik apply ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih, please check and update your profile before apply this job. Nah, silakan dicek dan update profil Anda sebelum melamar posisi ini. Kalau memang sudah oke, langsung diklik confirm ya. Klik aja teman-teman. Nanti setelah itu akan muncul monitornya di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti. Karena kebetulan saya tidak melamar, tidak muncul ya. Nah, di sini nanti akan muncul. Jadi kita bisa monitoring di sini. Jadi teman-teman bisa monitoring nih status kita sudah sampai di mana gitu ya. Jadi banyak sekali peluang ya, ada 107 lowongan. Sayang sekali nih kalau teman-teman semisal tidak tidak mencoba melamar salah satu posisi ya. Nah, kemudian jika ada kendala, teman-teman bisa menghubungi nomor ini ya, 02157958822. Teman-teman bisa menghubungi ke sini. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat saya share terkait informasi lowongan di PT Indofood dan cara untuk kita melamarnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like dan komen ya. Kemudian jika memang informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke rekan-rekan semua ya, kepada kerabat teman-teman semua di sana. Oke, doa saya semoga teman-teman yang melamar di PT Indofood bisa mendapatkan kabar yang baik dan bisa diterima bekerja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.